Halo semuanya, bertemu lagi dengan video terbaru saya, dan kali ini kita akan membahas mengenai 4 kepribadian manusia. Kita akan membahas tentang kepribadian flegmatis. Kalau Anda menemukan orang yang menyenangkan, tidak banyak bicara, damai, nggak pernah konflik, ya Anda lagi berhadapan dengan orang-orang flegmatis. Ya, orang-orang ini 69% ya populasinya di dunia. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang damai, enak diajak ngomong, enak diajak curhat. Ya, dan karena dia introvert, sampai apa yang harus diomongkan itu ya dipikirin gitu ya. Orang-orangnya ini suka menyenangkan orang lain ya. Orang-orang flegmatis ini sangat kuat dalam birokrasi dan administratif. Paling nggak senang yang namanya berantakan. Sangat pandai menyembunyikan emosi, ya, mau gembira itu, mau sedih, ya berbeda dengan sanguin yang wah, gampang sekali ditebak emosinya. Tapi kalau si flegmatis ini Anda akan susah menebak emosinya, karena dia gampang menyembunyikan emosi itu. Flegmatis ini adalah sifat yang diidam-idamkan oleh para koleris, ya. Flegmatis ini adalah sifat yang diidam-idamkan. Kenapa? Karena dia penyayang, penyabar, cinta damai. Semuanya masalah kedamaian itu ada di flegmatis. Kekurangan flegmatis itu adalah meskipun kehidupannya seimbang tapi flat saja. Kenapa? Karena ketakutannya seorang flegmatis ini adalah takut keluar dari zona nyaman. Ya, dia tidak bisa ditawarin hal-hal yang menantang. Kenapa? Karena dia takut untuk keluar dari zona nyamannya dia. Makanya kehidupannya itu flat-flat saja, biasa-biasa saja, kurang antusias dan kurang bergairah. Bukan kadang ya, sering sekali ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ragu-ragu, pertimbangannya terlalu banyak. Ya, pertimbangannya terlalu banyak. Bukan sebagai seorang decision maker atau pengambil keputusan. Ya, akhirnya apa? Dalam sebuah organisasi perusahaan atau dalam sebuah organisasi grup dan semuanya, orang-orang flegmatis ini tidak bisa ditempatkan sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia sangat ragu-ragu. Anda bayangkan kalau Anda dipimpin dengan orang yang ragu-ragu, chaos. Walaupun dia damai, tapi di bawahnya akan terjadi chaos. Pemimpin itu ya harus berani mengambil keputusan. Nah, disinilah flegmatis yang tidak bisa. Bagaimana caranya mengatasi? Kan tiap kepribadian itu pasti punya kelemahan dan kelebihan. Ya, kelebihannya kita utamakan, kita asah lagi kelebihannya, tetapi kelemahan ini kita minimalisasi. Ya, bagaimana caranya meminimalisasi kelemahan dari seorang flegmatis? Karena flegmatis ini tidak terlalu banyak pembahasannya. Kenapa? Karena kelebihannya banyak sekali, tetapi kekurangannya fatal, yaitu tidak bisa mengambil keputusan, ragu-ragu, flat, tidak bisa keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang harus dikalahkan. Nah, bagaimana cara mengalahkan kelemahan dari flegmatis ini? Yang pertama adalah Anda harus mau untuk mengambil keputusan. Anda harus berani dan belajar untuk mengambil keputusan. Bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar? Yang pertama, kenali dulu kenapa Anda harus ragu-ragu. Kenapa Anda harus takut mengambil keputusan? Misalnya Anda identifikasi dulu, ya, kalau saya mengambil keputusan A, nanti jadinya
begini jadinya begitu, jadinya begini jadinya begitu. Misalnya kalau saya nanti mau mengambil apa, saya punya duit nih, saya mau ngambil rumah atau mau ngambil mobil, ya Anda identifikasi semua dulu masalahnya. Atau misalnya saya mau milih pasangan hidup nih, saya mau milih si A atau memilih si B. Nah, makanya jangan heran kalau plekmatis ini banyak sekali yang jadi jomblo. Kenapa? Karena tidak berani mengambil keputusan. Kenali ketakutannya, ya. Kenapa Anda ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu? Ya, identifikasi semuanya, ya. Dicatat, ya. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, ya. Setelah Anda mengidentifikasi ketakutan tadi, akhirnya Anda bisa memutuskan. Ya, bukan cuma pakai feeling, tapi pakai data juga dong. Yang kedua, bagi para plekmatis nih, saya kasih tahu satu hal. Lupakan untuk menyenangkan semua pihak. Karena setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Setiap keputusan pasti ada yang senang dan pasti ada yang nggak senang. Nggak usahlah kita bicara keputusan. Kalau Anda posting sesuatu di Facebook, misalnya Anda posting Anda lagi umroh, Anda lagi ini, padahal niatnya Anda untuk berbagi kebahagiaan, tetapi pasti ada di antara orang-orang di list friend Anda itu yang tidak senang dengan alasan apa? Pamer, kok ibadah dipamer, kok begini, kok begitu. Seperti itu. Jadi setiap keputusan pasti ada pro dan kontra. Sedangkan posting di Facebook aja ada dan pro dan kontra, apalagi mengambil keputusan. Lupakan untuk menyenangkan semua orang. Di dunia marketing, Anda harus menjadi orang yang berani mengambil keputusan. Kenapa rata-rata orang-orang plekmatis ini rata-rata nih ya gagal di dunia marketing? Ya karena mereka tidak berani mengambil keputusan. Ya, tidak berani mengambil keputusan. Mereka tetap di situ-situ saja. Ya, tidak berani keluar. Bukan orang-orang yang out of the box, ya, bukan orang-orang yang pikirannya itu jauh. Mereka itu memilih aman. Ya, memilih aman. Nah, sekarang kalau misalnya Anda pengen berhasil di dunia marketing, lupakan semua itu. Anda belajar, ya. Kepribadian itu bukan sesuatu yang mutlak. Ya, sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang mutlak. Walaupun kepribadian ini datang dari gen, ya, datang dari lingkungan, ya, banyak faktor ya tentang kepribadian ini. Tetapi untuk sebuah sukses lupakan alasan. Ya, untuk sebuah sukses lupakan alasan. Kalau Anda mau sukses, bukannya dunia yang mengikuti Anda, tapi Anda yang mengikuti perkembangan dunia. Ya, jadi kalau Anda mau sukses, sukseskan dulu untuk membangun diri Anda, baru Anda bicara sukses. Sukses adalah bagaimana kita merubah diri kita menjadi seorang yang hebat. Bagaimana kita bisa merubah orang lain kalau diri kita sendiri kita tidak rubah? Ya, jadi para plekmatis nih, biar Anda nggak jomblo kelamaan, ya, biar Anda nggak stagnan di posisi Anda sekarang, ya, biar Anda tidak hanya jadi tim hore saja, tim penggembira, tim pendukung, tapi bisa menjadi seorang decision maker yang pas, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi orang yang memang betul-betul diandalkan. Ya, Anda berhentilah untuk menyenangkan semua orang. Ya, karena setiap keputusan, setiap jalan pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang plekmatis, tetaplah menginspirasi dunia dengan kelembutan Anda. Tetaplah menginspirasi dunia dengan kedamaian Anda. Tetaplah menginspirasi dunia dengan menjadi pendengar yang hebat, karena di situ kelebihan Anda. Tetapi kita perbaiki kekurangannya, kita menjadi seorang decision maker yang pas. Ya, jangan pernah menghindari masalah, ya, karena masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Ya, sukses adalah milik semua orang, bukan hanya milik seorang koleris, bukan hanya milik seorang sanguin, dan bukan juga hanya milik dari melankolis. Tapi sukses juga berhak didapatkan oleh orang-orang plekmatis.
ya. Keluarlah dari zona nyaman Anda, ambillah keputusan, bekerja keraslah, karena hidup itu cuma satu kali. Satu kali itu harus yang terbaik dan berarti buat kita semua. Demikian vlog dari saya hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sukses!